Jadi ini tadi itu apa namanya? Sudah semerbak. Iya, kan cepetan aku timbang iki yang lain. Kami tidak perlu takut sama cacing. Iya, kita tidak cacing. Belum siap sama cacing. Mana, Pak? Tapi cacingnya bersih ya, putih-putih. Bukan biasanya kan hitam. Luar biasa. Iya. Kemarin sebelum saya masukkan di sini saya spa dulu. Skincare-nya bagus. Lama Pak dari sepanjang ini memang panjangnya. Apa untuk beli awal induan memang cari yang panjang. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang Makasih Mas. Oke, yang saya hormati Ibu Sinta Fernanda selaku Ketua HKTI Kota Probolinggo. Saya ini HKTI ibu-ibu deh. Ya, perempuan tani. Oh, perempuan tani. Jadi saya nyebutnya Ketua Perempuan Tani HKTI Kota Probolinggo. Segenap rombongan dari Perempuan Tani HKTI Kota Probolinggo, teman-teman yang tergabung dalam tim Kebari dan Organik Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bertemu bersama di Pendopo, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang kedua, salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Suri tawat dan kita bersama, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada rombongan ibu-ibu perempuan tani HKTI Kota Probolinggo yang berkenan hadir di Kelurahan Kademangan. Ya, kami terima kasih, ini sebuah kebanggaan bagi kami sampai dikunjungi seperti ini, padahal kami juga tidak merasa punya keunggulan apa yang kami kerjakan ini semata-mata hanya untuk menggali potensi dan memanfaatkan apa yang ada di Kelurahan Kademangan. Sedikit cerita mungkin sebelum kita nanti ke belakang, nanti kalau materinya di belakang aja oke. Jadi awal sebenarnya tim yang saya bentuk ini bukan hanya Kebari. Jadi Kebari itu singkatan dari Kebun Bawang Ramah Inflasi. Cita-cita awalnya sebenarnya dari saya ingin balas dendam. Jadi pada tahun 2012 yang lalu itu saya sempat mencoba dan diajak untuk nyawa. Jadi itu pertama kali saya mencoba bertani. Terus kemudian yang saya coba juga tidak
dari modal waktu itu saya 6 juta 7 jutaan menghasilkan sekitar 15. Alhamdulillah untung. Nah dari situ terus kemudian tergoda waktu itu ya karena masih muda ya, jadi bikin langsung dapat untung gede. Setelah itu langsung nyoba 1 hektar. Alhamdulillah modal 13 kalinya 12. Bukan 13, 30. Jadi waktu itu saya langsung bangkrut. Gitu. Jadi setelah itu saya ya setengah desperate ya, setengah putus asa, sampai kemudian sepanjang waktu saya coba belajar apa sih yang berpengaruh gitu, selain karena pupuk, selain karena memang bibit, itu selain karena memang tanah. Terus kemudian sampai akhirnya saya di sini di Januari awal kemarin saya dapat amanah baru di Kelurahan Kademangan. Saya ingin mengulangi tetapi tidak di sawah. Jadi kebetulan di belakang saya melihat juga ada halaman yang kosong dan tidak terpakai, tidak termanfaatkan. Saya ingin mencoba. Awalnya di depan hanya dirak, mentok, tidak efektif seperti ketika merawat, rangkum, nyiram. Ya saya tidak di belakang dan lebih banyak. Rangkum, nyiram, ya saya tidak di belakang dan lebih banyak. Alhamdulillah di masa percobaan waktu di depan waktu kita itu 90 polybag kita dapat sekitar 8,3 kilo. Jadi kalau saya kasih 10 polybag dapat 1 kilo basah tapi belum dijemur gitu. Jadi 10 polybag itu dapat 1 kilo. Nah akhirnya saya dapat banyak kan waktu itu dari 90 saya langsung naikkan 300 polybag. Bahkan 300 polybag alhamdulillah, karena memang ternyata kalau katanya penyuluh pertanian yang domainnya di Kelurahan Kademangan itu memang beda Pak Lurah antara dengan menanam 90, menanam 300, menanam 1 hektar itu artinya berbeda. Jadi mulai keluar penyakitnya, jadi ulatnya mulai keluar, belalangnya mulai datang, kuku-kukunya mulai datang, ulatnya keluar. Begitu. Akhirnya waktu itu saya ditawari, Pak Samin minta tolong berdiri dong, Pak Samin kalau berdiri sebentar. Nah ini Pak Samin ini memang yang pertama menawarkan ke saya, Pak gimana mau kimia atau organik? Nah saya tertarik, lah organik itu apa? Gitu. Akhirnya ini Pak, saya diajari sama Pak Samin ini gimana caranya membuat POC, pupuk organik cair. Nanti ada kita dan bahan-bahannya nanti kalau misalkan mau presentasi. Nah setelah itu saya coba, ternyata main organik juga bagus. Satu yang kembali ke awal ya, ramah inflasi ini dulunya saya ingin ketika harga bawang itu memang lagi naik-naiknya. Nah di warga ini ada istilahnya pengontrol atau paling tidak ada satu depo kebun bawang yang bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Kemarin kan sempat di awal-awal tahun itu sampai 40.000 per kilo. Nah harapannya memang dengan adanya kembali ini kita ingin supaya daya beli masyarakat juga masih terjangkau. Jadi nanti pinginnya semua kembali itu harganya sama dan di bawah harga pasar ketika mengalami kenaikan harga. Nah sampai kemudian ternyata teman-teman di masing-masing wilayah, jadi di Kebari di awal itu ada 5 warga yang saya gandeng. Jadi di RW 1 itu 2 orang, di RW 2 1 orang, Pak Brawijaya sama Wijaya itu, di RW 4 itu 2 orang, Bu Ratna sama Bu Supriya, terus Pak Samet di RW 3 ini. Saya dari mereka untuk menduplikasi apa yang saya coba di 90 polybag itu. Alhamdulillah juga dengan dinamikanya masing-masing, artinya ada yang karena memang ada tahunan misalnya pohonnya terlalu tinggi sehingga kurang cahaya, kemudian ada yang
dari pagi sampai sore kena panas terus, hasilnya memang berbeda. Padahal bumbunya sama, fungsinya juga sama. Nah, saya dikasih semangat sama Pak Samir. Ini Pak Samir ini saya anggap tokoh organik di sini. Jadi semua yang bikin POC untuk kebari itu Pak Samir ini awalnya. Sampai kemudian saya belajar lagi, ternyata POC nggak cukup. POC itu tidak bisa menanggulangi hama ulatnya. Hanya belajar lagi sampai kemudian saya dikenalkan dengan Pak Tanto, salah satu lingkungan juga. Kalau mungkin kenal sambungan ya, kerajinan anyaman sampah itu ya, itu Pak Tanto mengenalkan saya dengan salah seorang temannya yang sebenarnya bukan organik tetapi lebih ke budidaya cacing. Tapi kemudian temannya ini punya teman juga yang bergerak di bidang organik. Sampai kemudian saya ingin belajar gimana caranya bikin pestisida nanti ada juga gitu. Alhamdulillah kemarin di masa tanam yang kedua sudah isbot ya, jadi berhasil untuk mengurangi hama ulat yang ada. Nah makanya dipakai 300 polybag itu kemarin dapat hasil 10,8 kiloan di lahan yang sempit gitu. Artinya kalau 10,8 itu kebutuhan wajar kalau 3 bulan kalau mau nanam lagi itu kan bisa memenuhi sekitar 10 kakak lah. Di harapan saya ketika ada satu rumah yang jadi itu, warga sekitarnya juga bisa memanfaatkan, menerima gunanya. Nah, dan kebetulan memang kemarin disampaikan sama Bu Ida, Pak ingin lihat-lihat lah, ini saya jadi malu sebenarnya. Namun jadi di masa tanam kedua yang sekarang ini memang kami terkendala bibit, Bu Sinta. Jadi artinya karena memang secara bibit ya memang kurang pengalaman dalam melihat bibit ya. Kalau yang di awal kemarin alhamdulillah bagus. Yang di kedua ini per tanggal 30 kemarin ya Pak Samir ya, 30 November itu sudah 60 hari. Harusnya 60 hari itu sudah umbi maksimal, tapi yang sekarang terjadi umbinya masih kecil. Jadi makanya mau saya panen prematur dan kemudian mau masa tanam berikutnya gitu. Dan memang kurang bagus untuk masa tanam kedua. Pengaruhnya banyak, jadi mulai dari bibit yang pertama. Kalau kata Pak Samir itu bibit itu kalau bisa kita memang tahu awalnya, maksudnya kalau misalkan memang kita bertanam, berarti kita juga harusnya menyiapkan bibitnya dari awal. Kita tahu bahwa bibit bagus, lalu kita simpan, kita tanam. Itu yang untuk mencapai hasil maksimal seperti itu. Nah, jadi makanya kemarin saya bilang, udah kalau misalnya memang mau kesini monggo segera, karena yang di belakang ini saya mau segera panen. Maksudnya panen itu biar nggak terlalu panen gitu, biar bisa langsung masa tanam berikutnya. Itu kira-kira telah kebari. Nah, di Kelurahan Katimangan ini selain kebari, kita juga punya Kemandis. Kemandis itu kebun mangga pisang. Ini kemarin kita dapat bantuan dari Balekbun Munel. Di satu kelurahan ini kita dapat jatah 250 bibit. Kita tanam sepanjang dari kecamatan sampai pertigaan Profesor Hamka di pinggir jalan. Kalau lihat ada pot hijau di sepanjang jalan ini itu mangga pisang. Jadi mangga pisang ini varietas baru, buah mangga yang nanti cara makannya kayak mangga pisang gitu kira-kira. Kalau di Pasuruan kan ada mangga pukat ya, makannya kayak alpukat gitu. Kalau yang mangga pisang ini mangga yang bunganya seperti buka pisang gitu. Katanya begitu, katanya gitu. Mudah-mudahan benar lah. Kalau klaimnya dari Balekbun seperti itu. Nah, di belakang juga ada, nanti bisa kita lihat sama-sama. Kalau yang lebih besar ada di RW7 itu kita memang ada warga yang tanahnya tidak terpakai, terus kemudian saya coba komunikasi,
gratis. Kita juga di belakang nggak ada, tapi di RW7 juga ada kolam ikan nila dan koi alami. Jadi ada sungai, ada aliran sungai yang selama ini kotor. Kemudian kita coba gandeng pondokan yayasan untuk kita sama-sama membersihkan dan kita jadikan kolamnya itu di sungai. Jadi bukan kolam buatan. Kita minta tolong PU untuk ngeruk, terus kemudian kita kasih jaring. Swadaya masyarakat dan sumbangan dari kelurahan juga, istilahnya kita kasih bibit ikan nila dan koi, dan luar biasanya alhamdulillah hidup koi loh ya. Koi itu kan kalau mitosnya ikan yang paling susah dipelihara itu, sulit koi itu. Nah itu alhamdulillah hidup sampai hari ini. Selain itu kita juga punya, ini baru ini sebenarnya, jadi warmen kedelai, warga menanam kacang hijau dan kedelai. Jadi sekali lagi kami dapat sumbangan lagi dari Balikati yang ini, dari Balai Penelitian Kacang dan Undi. Jadi kemarin kami dikasih sumbangan bibit kacang kedelai yang insya Allah beberapa sudah kami sebar. Sampai sudah ada? Oh belum ya? Belum. Kita akan mencoba menanam ini klaimnya dari Balikpapan itu kacang kedelai bibit unggul. Jadi umurnya lebih pendek, produksinya lebih banyak. Nah ini rencana memang yang di belakang ini setelah bawahnya saya panen, saya mau belajar itu dulu. Nah yang terbaru, press from the oven baru hari Sabtu kemarin jadi, itu prototipe di belakang. Kita punya rumah cacing. Jadi kemarin, jadi kemarin itu kita sempat brainstorming dengan teman-teman. Kita punya nama kelompok Pokja Kampung KB, dan kemudian sering saya ajak brainstorming apa nih masalah di Kelurahan Kademangan yang banyak dialami. Nah itu bukan masalah terbesar sih. Kalau masalah terbesar di Kelurahan Kademangan ini sebenarnya lebih ke jamban ya, jamban. Jadi OBF di sini masih belum 100%. Dia itu ngapunten BAB sembarangan. Jadi masih menggunakan tanah kemudian dikubur di sungai gitu, masih kasusnya masih banyak, dan itu menjadi PR terbesar kami sebenarnya. Nah yang rata di semua RW itu adalah kotoran hewan. Jadi ada budaya yang kurang pas juga di warga ini, ketika mereka punya ternak, kohirnya dibuang ke sungai, dibuang ke saluran air tebon gitu. Nah saya mencoba untuk cari alternatif, yaitu tadi dari temannya Pak Tarto saya dikenalkan yang disebutnya budidaya cacing. Nah saya tidak fokus untuk budidaya cacingnya, tidak untuk menyelesaikan ini. Jadi cacing itu ternyata kan memang memakan segala. Jadi asalkan berbusuk saja dan bisa menggunakan salah cacing, dimakan sama cacing gitu. Nah salah satunya adalah ini. Nanti kita sama-sama lihat di belakang. Insya Allah itu prototipe dan baru satu kemarin jadi, dan mudah-mudahan nanti bisa diperbesar, di scale up di lahan di luar, sehingga harapannya semua masalah COVID di Kelurahan juga bisa selesai. Kira-kira begitu dari kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Mudah-mudahan dapat insight yang bermanfaat dari Kelurahan Kademangan untuk bangunan. Kira-kira begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Pak Lurah. Teman-teman semua di sini, alhamdulillah kita sudah bisa hadir di sini, diterima oleh Pak Lurah dan jajarannya. Sebetulnya ini kita kunjungan pertama ya setelah dilantik. Jadi kami perempuan Tani HKTI Pak Lurah, perempuan Tani itu salah satu sayap dari HKTI.
Jadi KTI punya dua sayap, perempuan tani dan pemuda tani. Ya, pemuda tani belum terbentuk di kota, tapi kami dari perempuan tani KTI. Kami 29 orang pengurus dan nantinya kita akan per kecamatan ada setiap pengurus ya. Nah, karena namanya saja perempuan tani, jadi memang visi dan misi kita khusus di pemberdayaan perempuan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Kan baru dilantik tanggal 24 kemarin. Jadi kita masih belajar karena rata-rata pengurusnya itu sebagian besar bukan petani. Tetapi ibu-ibu yang concern di bidang pertanian. Jadi kita ingin sama-sama belajar, kita ingin sama-sama membesarkan perempuan Kota Probolinggo. Tujuan utama kita itu ingin urban farming itu. Jadi mungkin cocok ya kalau tadi kebun barang, ramah inflasinya, kemudian mangga pisangnya itu kita juga ikut ambil, nanti kita sama-sama untuk menyebarkan di seluruh Kota Probolinggo karena cocok dengan tema kita urban farming. Ya, karena kita di perkotaan Pak Lurah, jadi tidak banyak yang mempunyai lahan luas. Jadi kalau petani kota kan bisa ditanam di masing-masing rumahnya, entah itu berupa polybag atau tanah 1x1 aja 1 meter persegi sudah bisa kita tanami untuk masing-masing. Nah ini kita tadi belajar banyak banget dari Pak Lurah. Saya rasa teman-teman di sini mungkin cuma hanya Mbak Ida yang ngerti ya komunikasi dengan Pak Lurah. Kalau kita sih nggak gitu. Ya alhamdulillah mungkin kita bisa langsung action ya. Saya tidak banyak bicara. Terima kasih waktunya Mbak Lurah sudah menyempatkan untuk kami ke sini belajar. Karena ini baru pertama kunjungan kami untuk belajar tentang pertanian. Jajarannya sudah diberi tempat juga. Mungkin itu kita mungkin bisa langsung mengikuti Pak Lurah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke belakang, jadi ini pusat gudangnya. Jadi yang tadi saya sampaikan tentang fermentasi ya. Jadi yang ini EM4. Jadi kalau misalkan beli di perkebunan kan EM4 itu kayak yang botol kuning itu. Nah, saya kemarin mencoba istilahnya untuk menghemat EM4. Biasanya EM4 itu sekali pakai langsung habis. Nah, kita coba perbanyak. Nah, cara memperbanyak, jadi ini istilahnya ilmu paling dasar dari pupuk organik. Jadi EM4-nya itu saya cuma bikin satu, saya lupa ini botolnya EM4 mana ya? Itu cuma satu tutup botolnya EM4. Satu tutup botol itu masuk ke sini, kemudian dicampur sama air, dikasih makan. Jadi kan EM4 itu bakteri. Nah, dikasih makan itu sama gula merah, sama boleh milih mau air leri. Jadi ini air leri itu cucian beras itu, atau bisa apa Pak? Selain air leri saya lupa. Oh, air kelapa. Kalau pelaku organik itu dasarnya AKGM, air kelapa gula merah. Jadi itu adalah untuk memperbanyak bakteri gitu. Jadi
Kalau misalnya dasarnya cuma itu, jadi makanannya bakteri itu AKGM itu. Kalau air kelapa mungkin agak susah, ya sudah. Istri saya kalau misalkan mususi beras nih disimpan airnya gitu, saya kumpulkan karena ini memang bahan buat POC gitu, pupuk organik cair. Jadi dasarnya itu, jadi air lerinya mungkin separuh, kemudian dikasih, kalau untuk satu botol ini kira-kira 1/4 lah anunya gula merahnya, 1/4 kilo gula merah 250 gram, kemudian dipenuhi airnya. Nah itu terus ditutup dan jangan sampai kena matahari, karena kalau kena matahari bakterinya mati. Gitu. Makanya saya simpan di sini. Nah ini untuk yang E4, kemudian Itu langsung jadi atau berapa hari? biasanya 5 hari Bu untuk di awal. 5 hari itu dibuka itu sudah nanti gitu itu. Nah kalau misalkan sudah dibuka terus ada bunyi gitu itu berarti bakterinya sudah berkembang gitu. Bakterinya sudah berkembang karena bakteri itu kan dia menghasilkan udara ya. Nah itu ketika dibuka itu sudah keluar udara, berarti itu sudah berkembang. Dan setelah 5 hari itu secara berkala 3 hari atau paling lama 1 minggu harus dibuka. Kalau enggak pasti berdos gitu. Nah yang ini starter sebenarnya nanti dipakai untuk cacing. Jadi ini bakteri saya nggak tahu isinya apa, tapi ini kebetulan kemarin setelah belajar tentang budidaya cacing itu saya kan gabung di komunitas bengkel tani. Kemudian dari Pak gurunya saya dikasih ini sebenarnya, dan ini juga pertanyakan. Kemarin saya cuma dikasih 500 mili, kemudian dengan cara yang sama saya perbanyak seperti itu. Oh ini nggak tahu ini apa enggak ini kayaknya. Oh itu Mas. Kemarin itu untuk starternya, dan ini juga nanti buat campuran casing. Apa itu casing nanti saya jelaskan di belakang ini. Nah yang ini pesnat, pestisida nabati. Jadi saya sampai pulaan tembakau harga murah. Jadi tembakau apa lah istilahnya, tembakau paitonan gitulah Bu. Tembakau paitonan waktu itu saya dapat harga 1 kilo 30.000 gitu. Karena murah saya ambil 5 kilo kemarin. Saya ambil, ini cuma sedikit saja, cuma segenggam tembakau dimasukkan ke sini. Jadi tembakau itu kan memang tidak disukai ulat. Nah, makanya kemudian saya coba ngambil istilahnya molnya. Istilahnya apa ya? Mol itu apa Pak? Mikroorganisme L-nya apa ya? Lokal, mikroorganisme lokalnya. Jadi saya ingin ngambil bakterinya tembakau untuk kemudian menolak ulat yang masuk ke bawang gitu kan. Nah itu dengan cara yang sama. Jadi sebenarnya segala sesuatu kalau misalkan dikasih AKGM, bakterinya akan berkembang. Ya. Jadi tembakau dimasukkan ke sini sama. Saya kasih air leri, terus kemudian gula merah, terus kemudian air sampai penuh. Nah ini belum saya buka berapa minggu ya? Minggu lebih agak. Sekarang ini saya harus hati-hati. Minggu lebih saya Bu. Saya ini karena punya pengalaman. Jadi saya yang bakteri starter itu baru dikasih sama Pak Guru. Terus kemudian saya 5 hari saya buka di dalam kantor, banjir Bu langsung. Ini karena terlalu banyak yang dipikir. Bukan-bukannya gitu. Iya. Wong ujung-ujung, wes mari pasangnya. Waduh, wes. Nah ini kebetulan yang POC-nya ini saya nggak ada sisa, cuman bahannya apa Pak? POC-nya itu Pak, monggo ceritakan dulu. Itu kan kalau singkatannya kan sudah tahu. Pupuk organik cair. Itu kita bikin dari yang pertama memang air kelapa. Itu soalnya memang zat pertumbuhan yang paling insya Allah air kelapa. Jadi air kelapa, kalau ada air kedelai saya pakai air kedelai. Kenapa ada pakai air
leri, karena air leri itu yang terbanyak kandungannya di sana N. N nitrogen. Jadi saya pakai apa? Anunya kedelai itu lebih komplit di sana. Gitu loh. Kalau tujuannya kedelai itu Pak, air Iya. Sama seperti air leri cuman kedelai Bu. Nah, soalnya kalau N yang terbanyak memang di air leri. Gitu. Jadi untuk tumbuhan kita yang dibutuhkan kan NPK sebenarnya. Jadi kalau tidak imbang ini kalau terlalu banyak N biasanya daun yang banyak buah tidak ada. Itu yang saya anu. Jadi saya pakai apa? Campurannya itu saya ambil air kedelai, air tahu itu sama dengan kedelai. Terus air kelapa, air kedelai. Atas kita pakai molase, Bisa gula merah, bisa kalau kemarin awal kita pakai tetes ya Pak ya, kita pakai tetes. agak sulit mungkin Pak ya kalau tetes. tetes Oh, kalau kalau di sini malah gampang. Banyak. Kalau di Kelurahan Kademangan malah gampang. Ada yang jual kalau Ibu. Ada yang ngebut. iya itu. Terus E4 kita tetap pakai karena memang mikronya dari sana. Apa? Bakterinya dari sana. Jadi kita kembangkan dengan makanan-makanan yang sudah ada itu insya Allah lebih efektif nanti kalau kita tambah molasenya yaitu tetes itu tadi. Makanannya kita sana. Terus kita tambah juga kalau yang saya bikin itu kan memang versinya banyak. Untuk POC itu banyak yang bikin. Tapi saya pakai temulawak, serai, itu juga pakai alkohol sedikit itu untuk menggugah apa bakterinya karena bakteri kalau sudah lama itu biasanya tidur kan sama tidur kalau istilah dari guru saya tidur gitu jadi untuk menggugah kita pakai alkohol sedikit kita Kemarin itu karena saya memang sudah masih apa strict banget Bu. Ojo lah, ojo gaya alkohol Pak. Akhirnya diganti sama tape Bu. Gitu. saya tahu tape Kita beli tape untuk alkoholnya. untuk tape aja karena alkohol agak sulit yang kapan karena memang untuk masa-masa pandemi yang kemarin kan semua pakai alkohol Ya. jadi saya alihkan ke tape itu tape sedikit terus saya tambah juga kecambah. Kenapa kita kecambah itu apa CPT-nya kan tinggi untuk pertumbuhan itu kalau untuk pertumbuhan Itu untuk POC-nya pun. Nah, kemarin nyoba, jadi kita kasih ke apa namanya? Tuh, jangan tahu saya ini jasa dapat ini. Jadi apa namanya? Kita kasih ke teman-teman kebari, disemprot POC. Akhirnya yang terjadi apa? Yaitu daunnya tuh tinggi Bu, tapi nggak umbi. Jadi umbi bawahnya tuh nggak bertumbuh. Nah akhirnya Pak sambil sudah Pak kita coba cari sempat sama rendam apa Pak kuhingnya kambing sama apa air kapur. Jadi yang 1:1 itu airnya sepet sama rendaman kuhing itu 1:1 kemudian sedikit dicampur sama air kapur itu tadi. Nah itu ketika disemprot dan itu disemprotnya bukan ke daunnya tapi ke tanahnya di sekitar umbinya itu dan alhamdulillah langsung berkembang. Jadi POC itu untuk di awal, terus yang seperti ini untuk obat buahnya istilahnya. Gitu. jadi Kalau sepertinya didiamkan nanti Direndam airnya saja. yang dibutuhkan ya. Dalam? Airnya saja. Iya, airnya saja yang dibutuhkan. Itu bisa salah satu selain untuk buahnya juga bisa untuk daunnya sebenarnya Pak ya. Kalau itu untuk menumbuhkan umbinya, umbi khusus yang umbi. Khusus umbinya. Oke. Jadi kalau saya nyemprot POC itu saya nyemprot daunnya, nggak ke tanah. Tapi kalau ini saya nyemprot ke tanahnya. Kalau bawang itu kan butuhnya tumbuh ke samping. Pak Yono dengerin ini Pak. Nggak cuma ke atas, tapi juga ke samping. Kita coba di ada POC karena ada POC terus dipakai terus akhirnya nggak imbang pertumbuhan ke atas langsung begini
Jadi umur nggak sampai 40, baru 30 hari itu sudah seperti umur 40. 25 hari lah baru yang bulunya dulu. Bu Sukria kan juga sama. Nah, Bu Sukria ini kasusnya berbeda. Jadi dikasih POC tinggi tapi kemudian kurang cahaya. Hanya tinggi tapi tidur. Jadi jangan terlalu banyak, harus kita sendiri yang tahu. Ya, kita ke belakang Ibu. Merah gitu kan, tapi juga masih kecil gitu. belum mengembang. Kemarin karena memang salah satu di masa tanam kedelai saya mulai coba bikin schedule, dan saya bagi ke teman-teman dari semua kapan harus nyiram POC, kapan harus nyiram esnapnya, kapan harus hijau dan kapan harus rapuh. Karena begini, ketika mulai mengumbi, ketika umbinya itu mulai membesar, itu mereka kan butuh ruang untuk bergerak. Nah, jadi kan kalau misalkan karakternya kalau di dalam polybag kan ini tanahnya gampang keras, gampang padat. Nah, itu kita juga kasih mereka jadwal untuk dirabuk, supaya ketika dirabuk, Pak Samir, Pak Samir, apa jadi sumpit Pak Samir di situ kan? Nah, jadi ngerabuknya itu cuma gini aja, artinya ya digemburkan aja. Jadi yang pasti yang penting ngasih ruang gerak untuk pertumbuhan umbinya gitu. Kasih nafas buatan pupuk. Nah, yang lebih ekstrim itu sebenarnya ketika saya pertama kali nyoba di depan itu saya nggak pakai apa-apa, Bu. Alhamdulillah berhasil. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau misalkan memang secara bibit sudah bagus, itu disiram saja sudah tumbuh gitu. Kalau bawang, dan bawang ini istilahnya disiram terus kemudian dirabuk begini sudah tumbuh gitu. Jadi bawang itu ada orang yang bilang nggak bisa kena hujan. Sebenarnya bukan, tapi bawang ini nggak bisa terlalu lama kerendam air gitu loh. Jadi kalau misalkan habis kena hujan nggak masalah, tinggal dirabuk saja besoknya, terus biarkan kena matahari dan angin. Yang penting uap air yang terkandung di dalamnya itu menguap gitu. Mereka butuh hangat, nggak boleh basah, nggak boleh terlalu kering gitu. Butuh kehangatan ya. Ada yang bilang bawang ini kayak ngerawat anak kecil. Kalau saya bilang bawang ini kayak memahami wanita gitu. Iya sih. Nah, ini kalau yang bawang ini, Bu. Jadi mulai dari yang polybag besar. Jadi awalnya saya pakai polybag yang sebesar itu. Nah, karena saya rasa kurang efektif dan kurang banyak, saya perkecil sehingga bisa agak banyak. Ini 400 total, sama yang gagal-gagal maksudnya. Jadi kemarin itu banyak yang tidur dan sebagainya. Akhirnya ya sudah, saya menyerah. Ini mau saya panen, saya mau masa tanam selanjutnya. Kebetulan yang dari masa tanam yang pertama kemarin ada bibit yang memang saya simpan untuk ada bawang yang saya simpan untuk saya jadikan bibit. Jadi untuk mendukung teman-teman, alhamdulillah dari yang 5 orang itu sampai hari ini teman-teman sudah Pak, kita tetap bawang tapi yang caranya supaya bisa enak. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk fokus kebari yang di kelurahan ini fokusnya adalah untuk menghasilkan bibit untuk teman-teman yang di luar. Jadi nggak usah beli lagi dan nggak usah cari-cari, nggak usah
bertanya-tanya lagi ya yang di sini sudah full organik dan tidak pakai kimia sama sekali. Oke. Kemarin waktu beli sekarang Monggo, kalau misalkan mau mencoba memanen, monggo. Cuma dicabut. Jadi cara nyabutnya juga ya karena itu tadi Bu, ini memahami wanita. Mencabutnya juga harus halus gitu. harus pelan. Oh, ya jadi cuma digoyang-goyang. Ini karena memang tidak terlalu besar jadi ya apa namanya? Ya gampang. Kalau sampai besar monggo. Ayo nyoba. Pelan-pelan kan. Nggak apa-apa, cabut aja. Nah ini nanti kalau misalkan panen yang betulan ya dijemur terus setelah ini. Iya, oke. Makanya karena memang pada dasarnya memang bibitnya ini sih kurang bagus gitu. Saya pernah tanam itu Bang. Pertamanya gemuk, bagus ya. Lama-lama aku tambah bagus, asik. Kurang apa? Itu bisa jadi P. Ya Pak Sander, kalau buah itu butuh P ya. Obat buah P ya. P itu unsur P Bu. Itu dari kotoran kambing itu ya P-nya. Itu atau sepet? K ya? K ya? Oh ya. Ini yang ayam banyak daunnya itu. Kan ini juga bisa dimasak. Nanti dimasak buat buat bakso. Bisa. Jadi ini kalau istilah kita apa? Mocai. Berarti Iya Bu, ya itu makanya karena memang pertumbuhan ya. dijebol dibuat ini. Kan mau buat bakso. Mau buat bakso ini. Bisa. Kawon itu saya. Bakso enak, Abang. Iya. Rawon kan bukan bawang ini, Cek. Bawang ini. Ketel Surabaya. Coba kan. Kalau yang dulu itu besar-besar kalau ya. Nggih. Kalau yang dulu tuh sekitar seginian Bu. Besarnya umbinya itu satu. Berapa bulan? Dari Sebenarnya panen 70 hari Bu. 70 hari. Nggih, targetnya 70 hari. Jadwal yang saya buat itu 70 hari. Nggih. Itu sama dengan bawang-bawang yang panen. Bisa Wak. Sama. Ini Bu, tambahan Bu. Biar agak banyak. Ya, ini biar rame. Ini makanya enggak orang Beda. Kemunduran biar kena semua. Nanti kalau ini kita ini yang kelihatan bisa Bu. Nanti fokusnya di sana. Nanti saya ratakan. Memang ini sudah jadi. Nah ini sebenarnya kan ini perwakilan kebun mangga pisang. Ya. Enggak, ini memang saya buat. Jangan ada yang bilang keranda nih ya. Kayak apa? Tapi kita apa dulu?
Ini hasil panennya. Dibawa aja. Jadi ini yang tadi saya sebut ini kemanggis, kebun mangga bintang. Kalau yang lebih besar di sana memang yang di RW7 itu. Yang di sini kita memang dan mangga bintang ini memang aslinya tabu lampot. Jadi tanaman buah dalam pot gitu. Maksudnya begitu. Cuman yang di kebun kita memang tanam langsung di tanah. Nah, saya kemarin iseng-iseng iki diapain loh ya. Nah, akhirnya saya bikinkan foto. Bukan Bu. Jadi ini apa spot foto, jadi kalau misalkan foto dari sini gitu bagus gitu. Iya toh, Pak. Tapi Mau dicoba. mau dicoba monggo. Cuman memang belum jadi, ini harusnya kan ada apa namanya penjalarnya tanaman baru. Nanti ya kita ke sana sekarang. Nah, ini yang terakhir. Yang cacing. Iya itu juga. Ada cacing. Iya. Nah ini teman-teman cari juga baru ini, belum tahu. Jadi saya bangun ini memang untuk masalah kohe. Jadi ini kohenya Bu, masih murni kohe. Khusus sapi memang saya fokusnya. Terus kemudian saya proses. Jadi ini adalah bakteri starter. Oh iya. Ini mohon maaf, ini memang baunya begini untuk yang apa namanya bakteri starternya. Jadi ini tadi itu apa namanya sudah semerbak. Jadi yang bakteri starter itu kita masukkan ke sini, kita kasih apa namanya AKDM juga, arleri dan apa gula merah. Terus kemudian jadilah seperti ini. Ini kemarin juga iya durian nah uniknya yang baunya sangat dingin setelah kita masukkan ke fermentasi ini jadi nggak bau. Jadi ini yang di sini adalah air ini, kemudian air biasa sama kohenya. Silakan dicium. Kalau ini kohe. Kan nggak terasa bau kan? Padahal dicampur dengan kalau nggak bau. Malah nggak bau. Jadi fungsinya fermentasi ini adalah selain mengurangi baunya karena ini dekomposisi awal, jadi menghasilkan unsur-unsurnya, jadi unsur-unsur yang bikin bau di buah ini itu dipencar semua sama bakterinya. Kemudian juga untuk membuburkan kotoran hewan. Ya, dibubur. Jadi kenapa kok harus bubur? Karena ya kalau bahasanya itu apa? Cacing nggak punya gigi gitu. Sehingga kita harus buburkan supaya lebih mudah di apa namanya dilakukan sama cacing. Nah, cara ngasih makan cacingnya tinggal kita terus kemudian kita taruh di sini. Jadi ini kaleng cat bekas, terus kemudian saya lubangi, terus kemudian saya taruh di sini. Nanti kan ke bawah semua. Nah ketika ke bawah ini cacingnya ke bawah semua ya. Nggak naik ya? Itu. Ini di bawah ini mulai kemarin saya kasih makan. Nah nanti memang harapannya setelah dimakan oleh cacing nanti muncul casting. Jadi apa ya? Seperti tanah Bu. Jadi seperti tanah muncul casting itu sekresinya, istilahnya kotoran cacingnya, kotorannya cacing. Nah apa keunggulannya casting? Casting itu sebenarnya adalah kompos.
Oh, ya untuk kompos. Ya. Nah, Iya. Tetap biar deh bawa tetap lembab, tetap kilo. jadi kita memang medianya kemarin kita pakai yang paling bawah itu rumput-rumputan segar, terus kemudian tebok yang sudah saya fermentasi masuk di dalamnya juga, terus kemudian kita tumpuk dengan apa namanya daun-daunan lagi, sudah kita taruh cacingnya di dalam terus masuk sendiri sudah. Ya, jadi nanti muncul casing itu harapannya memang kemudian jadi kita nggak usah jual cacingnya, kita jual casingnya saja sudah ini. Yang sebelah sini memang Iya ini. iya. Iya. Kan cepetan aku timbang iki yang lain. Kami tidak perlu takut sama cacing. Iya, bisa dipakai cacing. Makanya saya belum siap pakai cacing. Iya. Tidak mungkin mati, Pak. Belum ya? Insya Allah enggak. Jadi sepanjang kita ngasih makan, insya Allah dia enggak akan keluar. Makanya sekarang saya sudah mulai minta ke warga di Kelurahan Kademangan, siapapun yang punya kobe sapi, khusus kobe sapi saya ini kan, itu saya minta untuk kemudian saya proses ini. Itu. Ini kalau kena hujan gimana, Pak? Tidak masalah, malah seneng. Jadi kalau apa namanya cacing ini tadi pagi saya sebenarnya lupa belum nyiram. Kalau cacing ini memang suka sama basah-basah. Nah, ini nyari makanan. Itu Bu. Mana, Pak? Tapi cacingnya bersih ya, putih-putih. Bukan biasanya kan hitam. Iya. Kemarin sebelum saya masukkan di sini saya spa dulu Bu. Skincare-nya bagus. Lama Pak baru panjang ini memang panjangnya. Apa untuk beli awal indukan memang carinya panjang Bu. Berapa? Ini mau. Berapa hari jadi Untuk belum tahu, ini kan masih awal juga. Ini baru hari Minggu kemarin saya naruh cacingnya, terus baru kemarin saya kasih makan, masih proses Bu. Belum ini juga, belum menghasilkan sih. apa megang cacing? Ake cacing namanya. Jadi memang untuk yang kita kembang biakan ini kan ada beberapa jenis cacing ya, ada 3, ANC, LR, sama Tiger. Nah kemarin saya memang direkomendasikan untuk ANC aja dulu Pak, untuk istilahnya baru mengawali kan ini, saya baru belajar juga. Jadi ANC jenisnya cacing gitu. Jadi memang ANC ini yang paling umum ada. Kalau LR itu kenapa harganya lebih mahal, karena memang untuk industri itu yang dicari yang LR, yang jenis LR gitu. Yang biasa di Ini ANC ini Bu. ANC ini. Sadar dewa. Kenapa musim tadi beres? Kalau cacing ini tinggal dibuang. Kalau cicak ke sini sih itu kemana-mana. Bisa apa itu? Kalau cacing di Ya siapa yang mau selfie sama cacing? Tapi selfie sama Pak. Yang mau pegang, monggo saya fasilitasi hari. Masih baru produksi masih anget, enggak apa-apa, coba dirasain, masih anget, makanya tak buka. Ini dari lele mikronya ya, mikronya dari lele. Kalau yang itu dari kelong.
Baunya. Bau lele. Ada sebagian yang Yang ada bagiannya. Oh. itu tadi sudah dibuka. Tapi banyak dibuka. Apa kali ya? Oh kangkung sama kawi. Yang ini apa ini? Oke, terima kasih. Sama kami juga terima kasih banyak Pak Lurah, banyak sekali. Terima kasih banyak. Ya, saya terima kasih sudah berkunjung ke sini. Maaf kalau misalkan ya kadangnya mungkin yang saya cuma ini mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan, bisa disebarkan ke yang lain. Oh gitu. 2 hari takut. Selamat pagi, Sobat Tani Perempuan Tani Kota Probolinggo. Kita Perempuan Tani Kota Probolinggo sedang melakukan kunjungan ke Kelurahan Kademangan. Dan luar biasa sambutan Pak Lurah Kademangan, dan beliau memang sangat konsen kepada pertanian, khususnya di Kota Probolinggo. Jadi kita di sini itu diberi pelatihan lah istilahnya untuk kebari kebun sawah, ramah investasi, kemudian ada tanaman tanggap pisang, kemudian ada cacing organik. Saya kira tadi itu, dan luar biasa dengan Pak Lurah, Pak Bagus di sini. Kita semua belajar semua, dan saya berharap bisa diterapkan di masing-masing kota, di masing-masing rumah. Ya.